Wah, cuman emang ya kebanyakan dia viral gara-gara dibully. Pernah dianggap aneh gak sih? Sama orang, lu apaan sih? Viral itu kan bisa dibilang ada dua cara ya kan. Ya. Pakai sensasi atau prestasi. Selamat datang di JNE Untold Story. Ini bukan cerita horor. Saya ini komedian yang lagi takut karena waktu kita syuting ini sehari setelah Will Smith itu nampar Chris Rock. Jadi saya sebagai komedian itu takut kalau nggak lucu dimarahin, kalau lucu ditampar ya, susah sekarang ya. Jadi kita hashtag hari ini adalah stop kekerasan pada komedian. Oke, di zaman 4.0 gini, kayak digital kayak sekarang ya, jadi terkenal tuh gampang, sumpah terkenal tuh gampang Bu, Pak, gampang. Yang susah itu viralnya, viral itu dicari sama semua orang, termasuk oleh kami juga ini nyari viral, susah banget nyari viral. Tapi salah satu tips untuk bisa viral dan bisa terkenal itu adalah harus berani. Jadi langkah pertamanya harus berani dan yakin dengan apa yang kita lakukan dimanapun medianya, upload videonya di sosmed atau di kanal digital langsung viral gitu. Itu ceritanya cerita orang ya, padahal ada cerita di balik itu semua. Makanya kita ngundang dua orang ini di Untold Story. Bintang tamu kita ini adalah dua orang yang viral, dua orang yang terkenal di sosial media dan kanal digital. Hah? Mau kemana? Enggak, Pak. Diundang bintang tamu sini, Pak. Oh, diundang sini. Udah di sini. Nyari viral, Pak. Susah Enak banget duduk situ. Geser, pindah. Ini prepang itu ya? Preman Jepang. Ada prepang. Prepang namanya, preman Jepang. Apa itu prepang? Preman Jepang. Udah jelas. Preman Jepang, tau nggak? Ah, Sunda juga rupanya nih orang Jepang. Masa orang Jepang ngomong preman Jepang, tahu nggak gitu? Tuh. Selamat datang di JNE Untold Story. Iya. Itu adalah Tadi masuknya nggak asik ya? Apanya? Masuknya nggak asik tadi. Salah, bolehnya lu yang dikejar Hansip. Oh iya, kebalik ya? Iya, nggak ada visa kan kerja di Indonesia kan? Boleh ulang lagi ya? Tahu visa nggak? Hah? Tahu visa nggak? Tahu yang batuknya gitu. Iya. Ini pisang. Oh, pisang. Memang orang Sunda mah tanya visa tahu. Bisa. Jadi yang satu ini gue sering dibilang orang gendut, jadi gue nggak bisa nyebut orang tampangnya serem. Ya karena tadi gampar gue. Sekarang itu memang ada tradisi menggampar komedian. Patokannya gampar ya. Iya, sekarang. Kalau di sini ada merah sini berarti lucu gitu. Lucu. Lucu nih. Gitu Lucu ya. mah nggak akan digampar Pak. Kalau lucu mah kalau lucu dipanggil lagi. Oh, iya. Kalau nggak lucu ya itulah. Kalau nggak lucu digampar. Betul. Dia yang manggilnya juga beda ya. Beda tuh. Nah, ini cosplayer terkenal Anda ini loh sebenarnya. Oh, Terkenal. Tahu nggak lu tuh terkenal? enggak. Nggak bisa berbohong ya. Karena karakter terkenal dari Jepang. Kalau nggak salah itu ya. Dulu tuh ada ini anime ya, anime Crow ya. Film Crow Zero Crow Zero ya. saat itu. Jadi apanya? Kalau waktu itu jadi ngambil perannya karakter Takia Genji, Oh. tokoh utamanya. Beda sama yang sekarang nih, Oh, cosplaynya beda lagi ini. Oh ini beda lagi nih. Beda lagi. Ini tahu nggak artinya apa? Saya tadi baca Hah? itu. Ini kok obat Jepang ini? Oh iya. Iya ini. Bukan. Hah? Lo kalau ini Enggak. kalau beli obat Jepang ada tulisan ininya nih. Nah ini dijamin halal nih. Ini apa tulisannya? Apa ya? Dia juga nggak tahu tulisannya apa ya? Sama-sama nggak tahu ya. Nggak tahu ini. Apa tadi? Oke. Gue nyebut lo apa? Edi Edi Santosa ya? Edi Santoso namanya. Edi Santoso. Rumah sakit. Orang Sunda apa? Kok Santoso? Ah, Sunda Jawa. Oh Sunda Jawa. Kalau Sunda dia pasti Edi Suredi ya. Edi Suredi. Tek dung dung tek gitu. Dan satu lagi adalah seorang, kirain gue masih muda, totonya juga tua juga sama gua.
Nyesel tadi ngobrol dulu sebelumnya. Pokoknya teman-temannya teman-teman saya juga ini. Ini ketahuan tuh. Seangkatan. Dia terkenal gara-gara banyak video parodi dia yang kisah-kisahnya tuh deket banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Terutama kehidupan tentang satpam ya, linmas gitu. Oh iya. Banyak sekali. Ini adalah sekali lagi, lu panggilnya Markocak? Enggak, Marco. Marco. Itu Markocaknya dari mana? Panggil sayang juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nggak apa-apa nih gue panggil sayang. Ntar gue tinggalin lagi sayang-sayangnya nih. Alah, Edi dan Marco. Dan kita akan bahas kenapa mereka bisa viral. Sebenarnya gue tuh pengen bener gak sih kalau viral itu tuh bener-bener gak disengaja gitu. Itu ya sebenarnya yang pengen kita ini. Dan apa yang ada di pikiran mereka ketika mereka memutuskan untuk memulai karir masing-masing. Karena ini karirnya butuh komitmen. Ya kan? Ini komitmen loh. Ninggalin rambut satu di sini. Pantesan tadi belum nikah ya. Udah komitmen duluan sama karir. Iya. Bisa gitu ya. Dan saya belum opening sebenarnya karena udah diganggu tadi. Jadi saya mau mengucapkan assalamualaikum sobat JNE. Masih dengan saya Mo Sidik yang akan menemani kalian di podcast JNE Untold Story. JNE punya cerita. Ulangi. Ya, ulang ya. Saya akan menemani kalian di podcast JNE Untold Story. Ulangi. JNE punya cerita. Ora gitu. Oh gitu. Ya. Oh, ya. Saya akan menemani kalian di podcast JNE Untold Story. JNE punya cerita. Ini jadi inget ini. Apa tuh? Pemain voli di kampung saya itu. Kok main voli? Iya, bencong. Jadi ayo semuanya. Wah, gitu. Pas gininya suaranya laki ya. Kita akan di Untold Story ini kita akan bahas tentang era digital di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa terkenal dan viral. Kalau zaman dulu susah karena cuma TVRI. Dan kita akan bahas apa sih yang dicari orang Indonesia di kanal-kanal digital. Ya. Dan inilah sekali lagi Edi Santoso aka Edi Takia dan Marco ya. Ini udah nggak memeli lagi ya? Iya. Berapa tahun yang lalu itu sebenarnya? Udah lama. Kenapa sih? Kenapa gue browsing nanya ke orang lu selalu dikaitkan sama si Miley? Kenapa? Ya karena dulu ibaratkan gue itu sidekicknya. Oh, gitu. Kan jadi emang orang yang tersiksa, yang disiksa Mail pasti aku gitu. Nah ini yang kemarin gue ceritain bahwa komedi itu pasti ada korbannya. Iya. Nah, lu adalah korbannya waktu itu ya? Wajib. Korban wajib. Korban wajib. Terus kenapa lu cabut? Kenapa gua cabut? Ya masalah duit lah pasti Pak. Oh iya. Mau gimana? Lu jujur aja, udah bosen ditanya, sini. Wah, berusaha buat ini. Ya ada nggak cocok aja. Nggak cocok. Nggak cocok, jadi. Padahal lucu loh, misalnya nggak cocok. Apa? Iya, gue pengen balik lagi ke kerjaan semula. Sebagai penulis. Pengen nulis. Balik layar, ya kalau dari sisi aku udah cukup lah ya manjat dari Mail gitu kan. Lumayan buat naikin rate nulis Pak. Oh gitu ya, sekarang lumayan gitu. ya angkanya. Harus, kalau dulu kan dulu nggak perlu tuh, belum ada yang viral-viral, ada Instagram, TikTok apa nulis rate-nya bagus. Gitu. Ketika misalnya udah ada yang viral gitu kan, anak stand up mulai masuk ke dunia pertulisan, saya tergeser. Oh iya, memang kami banyak sekali mengambil rezeki orang. Betul. Ada yang jadi Betul, sutradara, baru jadi sutradara langsung dapat piala Citra ya. Makanya Jadi saya penulis langsung dapat piala Citra. Bingung ini mau diapain ini? Makanya saya tidak mau kalah. Akhirnya kayaknya harus nge-branding juga sih, nge-branding diri sendiri. Akhirnya mulai bekerja sama Mail gitu kan. Saya orang balik layarnya, berusaha ngebantu, yuk gue bikinin ceritanya, dikonsepin ya. Alhamdulillah viral gitu kan. Susah ya nyari viral ya? Susah nggak? Susah gampang sih. Gampang. Sebenarnya gampang. Nyari viral itu gampang. Mau boleh di-share nggak tadi? Oh, boleh. Boleh. Oke. Sekarang kita nanya dulu dasarnya dulu. Ini gue sangat terkesan sekali sama komitmen teman-teman cosplay. Orang cosplay itu emang apa ya? Emang kelihatannya memang aneh, tapi lo harus menghargai level komitmennya. Itu beneran mereka tuh sangat detail, terus mendalami peran gitu. Nah, lu kenapa? Lu emang suka cosplay pertamanya? Apa cuma biar bisa foto sama cewek-cewek cakep? Gue lihat isi Instagram lu foto sama cewek-cewek cakep aja.
Aduh, kalau misalnya dibilang suka cosplay, lebih suka karakternya loh awalnya. Oh gitu. Awalnya memang belum kenal cosplay, tapi udah tahu karakternya. Ada teman yang ngajakin cosplay, udah ikutan cosplay. Oh gitu. Di Bandung dulu tuh. Di Bandung. Dan tadi ada sangkut pautnya karena ada bisa foto sama cewek-ceweknya. Iya, itu memang benar. Emang tujuannya itu? Tujuannya itu awalnya. Wah, enak juga cosplay ya. Bisa foto-foto sama cewek sana sini. Iya. Iya, cewek-ceweknya juga, mereka juga komitmen juga ya, maksudnya pakaiannya apa segala macamnya kita tahu sendiri ya, pakaian karakter Jepang cewek itu, ya enak sekali kalau difoto ya. Ceweknya juga berkomitmen ketika foto sama Edi. Gue komit nih, gue cuma foto doang nih, nggak mau lebih gitu. Iya. Habis itu diteriakin, wah, semua aja pada kabur, gitu. Nah, lu waktu pertama cosplay, udah jadi Genji, apa jadi Naruto atau jadi apa? Pertama kali ikutan cosplay itu langsung jadi Takeya Genji. Cosplay Takeya Genji. Emang karena lu mirip karakternya apa karena lu kesurupan apa? Enggak, bukan karena itu, karena dia seneng karakter dia aja. Oh gitu ya. Nah, seneng karakter dia, coba di cosplayin, dalamin karakternya. Gini, lu pernah nggak nonton film Jepang? Kalau Korea kan gitu ya, semuanya lentik-lentik gitu kan, emang halus gitu kan. Film Jepang juga kotak-kotak semua. Kalau film Jepang tuh cowoknya masih ada karakternya gitu, ya kan? Iya bener kan? Apalagi yang karakter lo ini itu, mohon maaf gue ngeliat, ini orang Sunda mah banyak yang kayak gini mukanya gitu. Bener nggak sih? Iya. Nonton film Jepang tuh kayak, ada nih saudara gue juga gini mukanya gitu, kenapa di sana ngetop, di sini kagak gitu? Itu nggak pas lo lihat Genji, sama nih kayaknya gitu. Enggak, saya nggak kepikiran kayak gitu, cuman posisinya karena ada yang nanya pengen cosplay jadi siapa, seneng film Jepang itu siapa karakternya, ya dia dibilang film Crozero, Edi ngambil Takeya Genji. Tahun berapa itu? Itu kan film udah lama banget itu. Nah, itu film Edi nonton mulai dari 2008 dan Edi cosplaynya 2012. Udah lama juga. Tapi memang pada tahun itu gitu kan, banyak meme-meme tentang dia tuh, atau di Facebook, di Kaskus. Meme biasa writer ya. Iya. Edi tuh gue sering lihat tuh meme-nya tuh kan, di Kaskus, di apa, buka dia tuh, wah cuman emang ya kebanyakan dia viral gara-gara dibully. Iya. Karena nggak, kalau kata mereka karena apaan gitu kan, menghina Genji asli begitu kan. Karena saking miripnya ya dia. Ketika lo menghina Genji digampar gak lo? Sekarang kan kayak gitu. Bagi mereka menghina. Bagi mereka. Tapi memang orang Indonesia mah tukang bully lah, mau diapain lagi? Nggak dibully nggak akan viral. Jadi gimana, lu kecewa nggak sama, soalnya gue pernah baca artikel memang kecewa lo sama netizen Indonesia, tapi itu yang membuat lo terkenal, gimana? Ya itu kalau dibilang kecewa. Kenapa dibilang kecewa? Posisinya di Indonesianya bisa dibilang caci maki gitu sama orang, nggak taunya di Jepang jadi malah di up gitu. Oh gitu ya? Iya. Lu sampai notice orang Jepangnya? Iya, diundang sama pemerintah kota Fukuoka Jepang untuk jadi jadi brand BA. ambassador di sana. Wow. Brand ambassador pariwisata kota Fukuoka. Ya karena di situ ada instalasi nuklir ya di situ. Ya kan di Fukuoka kan? Iya, benar. Iya. Pernah diajak ke sana nggak? Buat jadi ini. Uji coba. Oh, sekarang bagian lo. Ya, gua main lagi. Kenapa milih komedi? Nah, lo. Kenapa milih komedi? Karena dari awal sudah terjebak di situ, Pak. Gimana awalnya pertama ini? Gue sebenarnya tahu ceritanya tapi pengen tahu nih, biar ketahuan umur. Gimana lo terjebak di komedi itu gimana sih? Dulu tuh di Bandung itu dulu ada kayak komunitas namanya Padiangan ya. Padiangan. Ya, Padiangan. Cuman waktu itu gue masih anak bawang dan nggak masuk komunitas itu, cuma sering main. Cilaki ya, artinya kan? ya. Sering main sama mereka gitu, Jo. Tiba-tiba ada senior di Jakarta itu nawarin kerjaan buat mereka nih, senior gue di Bandung. Ada sini nulis. Karena memang kerjaannya di sana ya bikin sketsa, itu kan anak-anak Padiangan semuanya ya. Sketsa Trans TV dulu. Awal-awal sketsa Trans TV diundang. Nah, lu bikin juga itu sketsa Trans TV? Iya, Waduh, yang itu? Iya. Waduh, itu asli. Tua ya. Iya. Baru 8 itu. Iya. Sama Danet ya artinya ya. Gue diajak, nggak diajak. Gue ikut dong, karena gue junior waktu itu kan. Gue ikut, nggak apa-apa ongkos sendiri apa. Ya udah, gue ke Jakarta tuh berapa bulan emang ongkos sendiri. Niatnya cuma pengen
ke Trans TV, foto di depan, set gitu kan. Di Oh, tengah jalan ada logo Trans TV-nya gede gitu kan, itu kebahagiaan banget. Zaman dulu tuh Zaman kayaknya dulu Edan tuh, ya sebagai orang Bandung tuh. wah banget gitu kan. Udah tuh. Karena sering dan akhirnya iya, gue nggak bisa nulis. Gue cuman lebih ke tukang bikin cerita, ya udah brainstalker aja gitu kan. Brainstorming, ada yang nulis. Terus lama-lama lu bisa nulis nggak? Ketika misalnya ada satu senior yang nggak bisa datang, digantiin sama gue. Bisa. Nekat aja bisa. Abis itu pusing tuh. Gimana? Gitu, nulis gimana? Lihat Karena satu contoh, lihat episode contoh. itu bisa puluhan ya? Iya, sekali brainstorming sketsa itu kan seminggu tuh 2 kali gitu Iya. ya. Sekali brainstorming itu 60 cerita. Berarti kan selama seminggu itu 120 cerita kita buat. Cerita sketsa gitu kan, pendek-pendek. Itu terus tuh, dan akhirnya ya jadi berkelanjutan selama 6 tahun. Iya, Buat iya, sketsa. Gitu. Nah, dari situ tuh Oh, karena ya emang udah. udah jadi dari awal udah ke komedi, jadi dapat kerjaannya komedi terus, Pak. Gue minta ini dong FTV dong, enggak lu spesialis nulis komedi. Padahal kan susah. Padahal FTV itu waktu zaman itu selain kalau misalnya kita nggak punya, kalau kita jadi writernya sinetron yang tiap hari itu, Oh, FTV itu asik ya karena tinggal satu cerita asik. langsung turun. Cerita turun terus. Nggak tahu sekarang budget berapa, kalau dulu masih agak lumayan. Bro, lu cuma jadi, gue tahu lu terkenal jadi Genji, tapi lu cosplay yang lain nggak? Ada cosplay yang lain. Apa aja tuh? Yang pertama Genji, terus Shikamaru dari film Naruto, Kirimaru dari Ninja Boy juga. Sekarang ini jadi Draken. Wah, yang ditangkap. Itu Indra Ken. Draken. Draken. Soalnya nggak mirip ya sama Indra Ken. Katanya pernah menjadi salah satu kandidat menjadi Genji melawan cosplayer Genji lainnya. Iya. Itu apa tuh cerita maksudnya? Jadi Genji lawan Genji. posisinya Jajaran Genji dong. Jajaran Genji. itu kita ngumpulin pecinta film Crow Zero se-Indonesia, ngumpul di Blok M Jakarta. Jadi di situ ada yang meranin karakter A, B, C, D sampai Z semua komplit. Nah, jadi di situ ada sebagai karakter utamanya itu Takeya Genji. Itu ada sekitar 6 orang, 7 termasuk Edi kalau nggak salah, lupa lagi Edi. Ya itu kita tandingkan di situ. Jadi ini kita mau berangkat tapi Genjinya terlalu banyak. Banyak tuh di Blok M itu ya. Ya kalau banyak kan kenapa mesti Blok M? Kan bisa Blok L, Blok XL biar agak gede luas aja gitu. Kan banyak tuh. Dia harus gitu. Dia tuh writer komedi. Oh, nama tempat. Jadi komedinya harus dikeluarin. Iya. Komedinya tuh harus. Ya lanjut. Kalau nggak sakit perut. Bukan saya harus. Itu akhirnya ngedalamin karakter, ditantanginnya kayak misalnya jalannya gimana, kalau Genji itu cara natap orang gimana, sampai ke dia apa minumnya gimana, sampai Lo dia menang? berantemnya di mana. Coba. Ini ada gelas nih. Coba. Genji minum. Genji minum nih ke situ. Genji minum coba. Ini minum ya, dia nggak megang gelas yang kayak gini sih. Ya. Wah, minumnya aja ngeri ya Pak. Genji nahan asam lambung. Nggak, itu karena adegan ketika dia minum lagi datang lawan, Oh. ganggu dia lagi nyantai di kafe. Tapi kalau Anda Di lihat bar. ya, kalau Anda lihat di rumah itu sampai detail-detailnya sampai kayak ada lu Bekas luka. giginya apa segala macam di sininya gerak. Oh, Itu salah satu itu lu kayak- kok ya kayak itu yang kata gua komitmennya itu ya. Tuh lihat sampai Gerak-gerak. goyang-goyang ininya. Jadi kan apa geramnya dia Geramnya. mau lawan musuh. Itu lo memang lo pelajarin. Iya. Cosplayer tuh memang gitu ya kerjanya apa? Apa sih yang dicari mereka Seharusnya sih? gitu. Yang dicarinya apa sih? Keren sih menurut gua. Kalau gua sih cosplay tuh gua ampun deh. Tergantung soalnya Gua orang menghargai komitmen, tapi sebenarnya apa yang dicari seorang cosplayer? beda-beda. Ada yang dia cuman pengen nambah teman, ada yang hobi, ada yang pengen ikutan lomba, Ada lombanya ya? ada. Lu pernah juara? Alhamdulillah. Tapi percaya Bang ya? Genji ngomong alhamdulillah nih kaget. Lomba cosplay. Itu misalnya dia 5 juta. Dia bikin kostumnya bisa 10 juta. Iya. Ekor 5 juta. Karena bisa menang 4 kali. Balik modal. Orang pedangnya aja ada yang 15 juta ya. Pedangnya doang. Nah,
mahal-mahal. Cuman alhamdulillah Edi outfitnya yang paling murah. Oh iya ya, Kenji itu ya. Karena cuman modal. Pernah dianggap aneh gak sih? Sama orang, ini apaan sih? Dianggap aneh. Apalagi waktu awal-awal. Kalau sekarang kan udah terkenal lah ya. Justru Edi bingung. Edi awal potongan rambut belum kayak Takia Genji tapi udah dipanggil Genji duluan. Gara-gara pakai seragamnya. Seragam anak Seragam sekolah. SMA ya, anak SMA-nya sono ya. Jadi kalau misalnya dibilang ada yang pernah ibaratnya oh, kok aneh banget ini. Alhamdulillah belum pernah ada tuh yang ngomong langsung. Takut. Takut. Kayaknya sih, kayaknya. Orang mau nyamperin ngajak ngobrol langsung gini tasnya. Set, pegang, langsung aman. Aduh. Marco, menurut lo kebutuhan orang Indonesia jadi gini, biar orang di rumah tahu. Komedi itu kan memang susah masuk, susah keluar ya. Bener nggak? Susah dimasuki dunianya dan susah keluar. Betul. Ya kan? Lu kejebak sampai sekarang. Iya. Si pasarnya gimana di Indonesia nih? Oh, semua orang, apalagi sekarang ya, apalagi lagi banyak masalah atau apa, kayak setiap orang butuh komedi, tapi nggak setiap orang bisa menghargai komedi. Nah, Kalau bagiku, jadi gini, bagiku bikin komedi itu susah, karena ketika berbeda dengan membuat karya-karya yang lain ya. Misal contoh buat karya percintaan, lapar, misalnya bikin konten, bikin cerita cinta segitiga, mau dipakai berapa kali pun konsep itu cinta segitiga tinggal ganti orang, itu orang masih bisa menikmati. Berbeda dengan komedi. Ketika komedi, gue bikin komedi tak, punchline-nya di sini, cerita serupa, ada lagi, gue buat dengan karakter berbeda. Ya itu mah sama, udah pernah kayak kemarin. Udah pernah kayak kemarin. Nah, gitu. Itu sering banget. Udah pernah kayak kemarin. Nah, itu. Ya, itu kan yang udah kan gini. Ya begitu. Maksudnya susahnya bikin komedi harus tetap sekalinya udah pecah nih, pecah banget, sepecah-pecahnya komedi. Ketika besoknya buat dan ternyata kurang, ya udah nggak asik lagi dan ditinggalkan gitu. Susahnya untuk apa ya, ekspektasi orang-orang yang nonton ketika udah mulai naik terus buat lagi ternyata tidak sesuai mereka, kayak udah sih apaan sih gitu kan, nggak lucu, dihina. Ketika lucu wah lucu, ketika misalnya tidak sesuai harapan mereka ditinggalkan. Malah kadang-kadang kalau lucu banget orang tuh sampai gengsi buat ketawa. Ada loh yang kayak gitu, malah ngehina jatuhnya. Ada yang kayak gitu. Itu komedi tuh emang gengsi. Apa sih itu dunia komedi? Gue itu prinsip gue ketika misalnya bikin gitu ya, ketika di TV, kalau bikin jangan terlalu lucu. Kalau saking lucunya, wah lucu nggak kuat, dipindahin channelnya. Nggak kuat nontonnya, kan jangan terlalu lucu. Nah, sekarang itu komedi memang butuh korban, itu pertama. Yang kedua, komedi itu memang ada risikonya. Nah, ini pertanyaan nih. Tadi kita sempat ngobrolin, kan ketika lo pisah sama partner lo yang dulu, itu sebenarnya lu tetap ada YouTube tapi lu lebih konsen ke TikTok. Lu juga lebih konsen ke TikTok ya? iya. Kenapa? Apakah memang udah waktunya? Lebih ke kenapa gue konsen di TikTok? Karena lebih ke pengen ninggalin yang dulu sih. Jadi dulu itu emang gue bikin karakter Marco itu terlalu kuat. Jadi sampai saat ini pun orang nanya, kok udah nggak sama Mail, gitu terus. Termasuk kan. gue nanyain. Iya begitu terus kan. Kok udah nggak sama Mail, udah kayak ini TikTok platform baru dan memang gue fokus di situ dan gue tinggalin YouTube karena segmentasi gue itu CD. Nah kalau YouTube sekarang udah mulai AB nih segmentasinya, orang mau nonton YouTube nonton video panjang gitu, benar-benar panjang gitu. Dan lebih ke effortnya lebih gimana enggak kalau kita bisa terkenal dengan effort yang lebih rendah, cuman bikin video kata orang gitu doang kok bisa viral. Iya kan? Itu TikTok banget ya, TikTok gitu doang banget. sih. Gitu doang kok bisa viral gitu. Ada orang yang Meksiko cuma gini-gini doang tuh, yang di depan kaca, tau kan? Iya. Gitu-gitu doang. Iya. Gitu doang kok bisa viral gitu. Makanya itu mendingan fokus di TikTok. Nah kesulitan di TikTok, orang bisa viral, bisa cepet, bisa viral kan. Makin bodoh orang makin bisa viral, gitu kan. Cuman kan pertanyaannya, lu mau pakai jalur yang mana? Apa jalur kebodohan? Apa
jalur yang lain gitu. Orang bisa viral cepet tapi kan jatuhnya juga cepet kalau misalnya di TikTok. Yang edukasi juga banyak ya. Iya, edukasi. TikTok juga ya. Gimana caranya kita nge-maintain aja ketika misalnya udah viral di TikTok gitu kan, biar terus stabil, biar follower terus tetap kejaga dan bisa menikmati konten kita gitu aja. Lu di TikTok juga? Iya. Lebih konsentrasi sekarang di TikTok? lebih fokus ke TikTok dulu sih. Karena kalau YouTube, Edi butuh masa yang banyak untuk syuting. Iya. Karena kan temanya kan tawuran antar gangster. Iya ya. Kalau di TikTok lu bisa bikin pakai filter yang hura yang gitu rame-rame itu. Ya, ngumpulin masa susah. Jadi ya udahlah TikTok aja lah yang masih bisa. Video jelek pun, Tapi kan TikTok monetize-nya nggak seoke YouTube. Apa gua salah? TikTok monetasnya nggak oke. Cuannya gimana cuan? Nih Oke. biar teman-teman yang di rumah juga tahu nih. Nanti malah bikin TikTok. Udah nyari cuan di TikTok. Nah, Nggak lebih ke saingan. gini sih. Lebih ke cari nama ya di TikTok. Ya. Gitu kan, cari nama cepat viral atau apa, dan TikTok tuh sekarang udah sistemnya bagus ya bagi gua. Jadi orang kita kerja sama orang kan udah ada TikTok Shop juga. Ya. Kerja sama, kita dapat afiliasi. Lu jualan juga TikTok Shop? Ada. Lu juga wah, beli sekarang gitu. Ada kan gitu. Terus Nanti kita coba demoin ya dia jualan ya. udah kayak Migo juga kan, sawer-sawer. Oh, ada yang sawer. Iya iya iya. Malah sekarang kita bikin konten, orang bisa sawer di konten Iya, dari komentar. dari komentar. Terus campaign kayak misalnya kalau dari Duangi udah sama kayak Instagram, Iya, endorse iya. endorse gitu kan. Semakin kita viral, semakin banyak endorse-nya, dan memang rate endorse-nya itu lebih gede daripada IG gitu kan. Terus kita effort bikinnya juga nggak terlalu capek kan kalau bikin TikTok. Gitu Cuma harus konsisten aja. Denger-denger kolaborasi. Iya, kita berdua. Nonton-nonton ya, sekarang nggak denger-denger ya. Kalau radio kan denger-denger. Nonton-nonton kolaborasi. Iya. Itu gimana bisa sampai kolaborasi? Kan nggak kenal satu sama lain. Kita tuh sebenarnya udah kenal tuh lama. Oh, udah kenal lama. Udah lama banget dari tahun berapa? 2019. 2019 gitu kan. Nggak sengaja ketemu. Waktu itu memang lagi ada kerjaan jualan produk, gua bikin booth. Dia lewat. Kucuk. Sini. Bikin konten langsung ngetas di situ. Cuman waktu itu kayak Instagramnya Edi belum gede gitu, sebelum ada TikTok, belum ada. Jadi emang dia viral tapi di akun-akun orang kan. Iya. Ini viral di akun-akun orang, viralnya dia yang nyari duitnya mereka. Iya. Dia kenal, abis itu berapa tahun ketemu lagi, ngobrol, bikin TikTok nih, gitu. Aktifin TikTok nih. Oh, jadi dia ngajarin nih TikTok. Nggak, itu lebih ke nyaranin. Menyarankan. Terus bulan puasa, masih ingat tuh bulan puasa tahun lalu, viral pertama dia bangunin orang sahur pakai hurrah. Gue kayaknya lihat itu. Kayaknya di FYP semua orang itu ada itu. Coba. Ini ciri khas lo juga nih. Warga Panorama, sahur. Oh iya. Ganti warga JNE. Panorama itu komplek lo di Cimahi. Komplek di Tanjung Sari. Tanjung Sari ya. Tanjung Sari. Oh, ada juga di Cimahi Warga juga JNE. Panorama. Warga JNE. Warga JNE, sahur. Orang langsung bangun kan kaget. Wah, ketindihan. Iya, gue tahu tuh FYP pasti ada lah. Itu berapa juta itu? Banyak tuh. Banyak. Awal itu di situ. Itu 19 juta. Habis itu gue samperin ke rumahnya tuh di mana, Tanjung Sari. Lumayan tuh jauh kan. Samperin Tanjung Sari, ngobrol-ngobrol, bikin konten. Mulai tuh viral, ya kenal di situ. Lebih kayak udah bikin konten, udah sini di, gue culik Jakarta. Kata gua. Jakarta akhirnya emang menetap, udah bareng aja menetapnya sekarang. Kita bikin konten sama konten kreator, tiktoker, ya gue kumpulin, ada base camp, yuk kita garap, saling collab, saling Oh, apa, itu saling lu di belakangnya sih. lebih ke ini aja, menyediakan Iya. buat mereka aja. Tapi itu akhirnya jadi terkenal ya bahwa TikToker Indonesia tuh saling support, saling sering kolaborasi. Iya. Jadinya pertumbuhannya kenceng banget. Oke, dan dari lo nih gue butuh kayak semacam closing statement. Terutama buat dunia cosplayan deh. Gimana tuh?
dunia percosplayan. Closing, lu ngomong apa terakhir? Situ kameranya situ. Ngomong closing, ngomong, yuk 1, 2, 3. Jangan kebanyakan nyering, ngomong. Lu ngomong apa terakhir? Closing gaya dia. Iya, woi. Sok. Baru keluar nih. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Dan semoga Kan kalian... belum tayang, belum ada yang nonton. Kan nanti tayangnya, ini video ini juga buat nanti kan? Oh iya, bukan salah. Ayo lanjut. Ganggu mulu. Ayo, cepetan. Yang ganggu siapa? Cepetan. Udah nih, gak ganggu lagi. Enggak. Closing. Oke, Nah, jadi sekarang lu closing. Lama. Iya. itu kempes gak? Closing. Nah, Nggak ada, nggak. lama banget. Kapan closingnya? Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian puas dan senang nontonnya. Buat kalian yang mau nonton nyimak dari awal sampai akhir, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan Amin, diberikan ya. kesehatan selalu. Amin, ya. Mungkin segitu aja dari Edi. Salam FPS, salam Cruzeiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah tahu banget gitu. Salam FPS. Salam apa? Salam HVS, salam A4. Apa itu tadi? FPS. FPS apa? Edi Perfect Sehat. Sekarang lu, nanti yang bagian lu akan gua taruh di depan, jadi ini yang terakhir sebenarnya gitu. Oh iya. Ya. Lu ngomong apa tuh? Apa kek? Kasih encouragement buat teman-teman. Kan ada nih, sekarang itu banyak sekali kreator-kreator yang lagi patah semangat gitu. Gua kok nggak viral-viral, gua kok nggak naik-naik gitu loh. Banyak loh. Oke. Kalau kata Edi tadi, kalau lagi butak, kalau kayak apa, hubungi Marco. Bener. Enggak sih, kalau dibilang udahlah, yang pada sibuk, lu bikin TikTok, bikin konten kreator atau apa itu tetap harus ada tujuannya. Lu mau jadi apa? Kalau misalnya lu hanya sekedar mau viral, itu gampang. Stories itu saya mau viral, itu gampang. Viral itu kan bisa dibilang ada dua cara ya kan, Ya. pakai sensasi atau prestasi. Nah. Yang mana? Sensasi bisa viral, yang penting setelahnya itu lu bisa nge-maintain dan ngebalikin jadi prestasi atau enggak gitu kan. Prestasi mungkin agak lama, tapi kalau lu tetap konsisten terus, mungkin lu bisa viral gitu kan. Yang penting nikmati aja prosesnya. Ya. Salam FPS, salam enggak gua. Iya. Salam VIS, salam A4. Terima kasih banyak buat Edison dan Marco. Ya. Udah berbagi cerita di JNE Untold Story, dan sesuai dengan judul program sebenarnya masih ada, ini semua narasumber kita ada hutang satu biasanya. Mereka harus cerita yang kan namanya Untold Story kan. Iya. Apa yang cerita lo berdua yang orang belum tahu? Cerita dari gua berdua, Yang orang tuh belum tahu. orang belum tahu. Atau story yang orang-orang nggak tahu, gue belum pernah ceritain kemana-mana. Jadi pada waktu itu saat ketika saya memutuskan untuk keluar dari Mail, itu 4 bulan sebelum saya keluar, emang saya udah di planning keluar. Selama 4 bulan itu saya gimana caranya di 4 bulan ini di luar saya udah ada settle, udah ada tim sendiri, gitu kan. Jadi sambil nyambi itu saya udah buat lagi nih komunitas teman-teman. Jadi ketika keluar udah ada tim, udah ada channel yang bareng-bareng atau apa gitu kan. Dan channelnya itu channel esek-esek Pak. Berhasil nggak? Berhasil pada saat Ada itu. di YouTube. Udah bubar Pak, udah bubar. Oh, Kan udah hijrah. Oh, iya, Channelnya iya. hijrah gitu kan. Si anak-akunya itu ada satu orang, ya nggak tahu ya, mungkin di sini ada yang tahu, dia sebutnya Kumis gitu kan. Itu kan ketawa lu tahu nih Mas ini. Ya kan dia pindah ke Bali, ya emang dia fokus sendiri gitu. Ya udah pada saat itu berhasil. Wah, kerjaan banyak banget tuh, endorse apa. Cuman itu aku di balik layar. Jadi ada yang banyak yang nggak tahu kalau memang aku garap channel seperti itu. Gitu. Pernah nyayur Pak, duitnya banyak Pak. Tapi tidak sesuai dengan
dengan ini Hati nurani. hati nurani. Ah, iya. Udah nemu belum? Nggak ada Edi. Kalau ngomong tuh belak-belakan. Belum Belak-belakan. pernah diumpetin. Wih. Apapun nggak diumpetin. Oke, tapi nggak apa-apa juga. Kita punya cerita yang semua orang udah tahu, tapi di sini jadinya nggak tahu. Bingung kan lu? Ya, jadi teman-teman JNE, itu tadi obrolan kita dengan Edi Santoso, aka Edi Takia. Emang Edi Takia? Biasanya dipanggil Takia Edi sih. Takia Edi ya. Next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan bintang tamu yang menarik juga dan yang pastinya punya sisi lain dari mereka yang nggak diketahui oleh banyak orang kecuali sisi untold-nya. Sampai jumpa lagi di JNE Untold Story. JNE punya cerita. Bisa diminum nggak sih? Udah, tapi abis kena ura dia.